Om Swastiastu. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Putu Ayu Melati Widyasari, NIM 19026112228. Saat ini saya akan mempresentasikan video mengenai manajemen pasca operatif. Video ini merupakan video terakhir dari penjelasan saya mengenai perioperatif medicine. Kemudian tugas ini dibuat dalam rangka mengikuti kepaniteraan klinik media atau KKM di SMF Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah Denpasar. Jadi, manajemen pasca operatif ini berlangsung segera setelah pembedahan dan anestesinya diakhiri sampai pasien pulih dari pengaruh anestesi. Risiko pasca anestesi. Risiko pasca anestesi ini memiliki 3 kelompok, yaitu kelompok 1 yaitu pada pasien yang memiliki risiko tinggi gagal nafas dan goncangan kardiovaskular pasca anestesi atau bedah, sehingga pasien perlu nafas kendali pasca anestesi atau bedah, dan pasien ini termasuk dalam kelompok yang langsung dirawat di ICU pasca anestesi atau bedah tanpa menunggu pemulihan di ruang pulih. Kemudian kelompok 2, sebagian besar pasien pasca anestesi atau bedah termasuk dalam kelompok ini. Tujuan perawatan pasca anestesi atau bedah yaitu menjamin agar pasien secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasinya. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 yaitu pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, dan rawat jalan. Pasien kelompok ini bukan hanya fungsi respirasinya yang kita pantau agar adekuat, tapi harus juga bebas dari rasa ngantuk, ataksia, nyeri, dan kelemahan otot sehingga pasien bisa kembali pulang. Pemindahan pasien dari kamar operasi. Kita bisa pantau pemindahan pasiennya dilaksanakan dengan hati-hati mengingat pasiennya belum sadar baik atau belum pulih dari pengaruh anestesi. Kita posisikan kepala pasien diatur sedemikian rupa agar kelapangan jalan nafasnya tetap adekuat sehingga ventilasinya terjamin. Kemudian, apabila dianggap perlu, pada pasien yang belum bernafas spontan diberikan nafas buatan, misalnya gunakan ambubek. Selanjutnya, gerakan pada saat pemindahan pasien dengan menimbulkan atau menambah Gerakan pada saat pemindahan pasien dapat menimbulkan atau menambah rasa nyeri akibat gerakan pembedahan dan bisa jadi dislokasi sendi. Kemudian pada pasien yang sirkulasinya belum stabil bisa terjadi shock atau hipotensi. Pada pasien yang dilakukan blok spinal, posisi penderita dibuat sedemikian rupa agar aliran darah dari daerah tungkai ke proksimalnya lancar. Kemudian kita bisa yakinkan bahwa infus, pipa nasogastrik, dan kateter urinnya tetap berfungsi dengan baik dan tidak lepas. Selanjutnya, kita tidak perlu mendorong bed pasiennya dengan tergesa-gesa karena hal ini bisa menimbulkan rasa nyeri dari daerah bekas lapangan operasi, kemudian perubahan posisi kepala. Perubahan posisi kepala ini dapat menimbulkan masalah ventilasi, kemudian kita juga mencegah pasien muntah atau regurgitasi, serta goncangan sirkulasi. Kemudian hal-hal yang perlu disampaikan pada saat serah terima ada 6, yaitu yang pertama, masalah-masalah tata laksana anestesia, penyulit selama anestesia atau pembedahan, pengobatan, dan reaksi alergi yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, tindakan pembedahan yang dikerjakan, penyulit-penyulit saat pembedahan termasuk jumlah perdarahan. Yang ketiga, jenis anestesi yang diberikan dan masalah-masalah yang terjadi termasuk jumlah cairan infus yang diberikan selama operasi, diuresis, serta gambaran sirkulasi dan respirasi. Kemudian yang keempat, posisikan pasien di tempat tidur, posisi pasiennya dengan baik. Yang kelima, hal-hal lain yang perlu mendapat pengawasan khusus sesuai permasalahan yang terjadi. Kemudian yang keenam, kita pastikan apakah pasien perlu mendapat penanganan khusus di ICU. Selanjutnya, ruang pulih. Ruang pulih ini yaitu ruangan khusus pasien pasca anestesi atau bedah yang berada di kompleks kamar operasi yang dilengkapi dengan tempat tidur khusus, alat pantau, alat atau obat resusitasi, tenaga terampil dalam bidang resusitasi darurat.
Hal ini memiliki tujuan yaitu memantau secara kontinu dan mengobati secara cepat dan tepat masalah respirasi dan sirkulasi. Kemudian kita pertahankan kestabilan sistem respirasi dan sirkulasinya. Kemudian kita pantau perdarahan luka operasinya. Selanjutnya kita juga atasi atau mengobati masalah nyeri pasca bedah. Dan selanjutnya pemantauan dan penanggulangan kedaruratan medik. Jadi, pemantauan dan penanggulangan kedaruratan medik terdiri dari kesadaran, respirasi, sirkulasi, fungsi ginjal dan saluran kemih, fungsi saluran cerna, kemudian aktivitas motorik, kita cek juga suhu tubuh, apakah pasien memiliki masalah-masalah nyeri, kemudian kita cek juga posisinya, dan kemudian kita pantau pasca anestesi dan kriteria pengeluarannya. Kesadaran ini, pemanjangan pemulihan kesadaran merupakan salah satu penyulit yang sering dihadapi di ruang pulih. Banyak faktor yang terlibat dalam penyulit ini. Apabila hal ini terjadi, misalkan memantau tanda vital lain dan mempertahankan fungsinya agar tetap adekuat. Di samping itu, jika pasien belum sadar, tidak merasakan adanya tekanan, jepitan, atau rangsangan pada anggota gerak, mata, atau pada kulitnya, sehingga pasien mudah mengalami cedera. Oleh karena itu, posisikan pasien sedemikian rupa agar mata ditutup dengan plester atau kasa yang basah sehingga terhindar dari cedera sekunder. Ada beberapa penyebab pasien gaduh gelisah pasca bedah. Misalnya pemakaian ketamin sebagai obat anestesi, nyeri yang hebat, hipoksia, dan buli-bulinya yang penuh. Yang terakhir, stres yang berlebihan pasca prabedah pada sebelum pembedahan. Yang kedua, respirasi ada tiga, yaitu kita cek parameternya, adakah sumbatan jalan nafas, kemudian depresi nafas. Pada parameter kita cek suara nafas parunya, frekuensi nafas, irama nafas, volume tidal, kapasitas vital, dan lain-lain. Apabila dalam penilaian tersebut dijumpai tanda-tanda insufisiensi respirasi, segera dicari penyebabnya sehingga dengan cepat dilakukan usaha untuk memulihkan fungsinya. Ada terjadi pada beberapa daerah, yaitu supralaring, laring, dan infralaring. Pada pasien yang tidak sadar, sangat mudah mengalami sumbatan jalan nafas akibat jatuhnya lidah ke hipofaring, timbunan air liur atau sekret, pembekuan darah, gigi yang lepas, dan isi lambung akibat muntah atau regurgitasi. Sumbatan bisa terjadi pada daerah supralaring, yaitu lidah jatuh ke hipofaring, air liur, pembekuan darah, dan isi lambung akibat muntah atau regurgitasi. Selanjutnya, pada laring, misalnya pada adanya benda asing, kemudian spasme, udim, dan kelumpuhan pita suara. Yang terakhir, infralaring karena tracheomalacia, aspirasi benda asing, dan terjadi spasma bronkus. Jadi ada beberapa usaha penanggulangannya, misalnya tanpa alat dan dengan alat. Jika tanpa alat, ada 3 langkah jalan nafas, kemudian posisikan miring stabil, atau bisa juga kita sapukan pada rongga mulutnya. Jika dengan nafas, kita lakukan penanggulangan dengan pipa orofaring atau nasofaring, atau pipa orotrakeal, ataupun juga dengan alat hisap jika diperlukan. Kemudian nafas. Depresi nafas ini ada 2, yaitu depresi sentral dan depresi perifer. Depresi sentral ini paling sering akibat efek sisa opiat. Di samping itu juga bisa disebabkan oleh keadaan hipokapni dan hipotermi atau hiperfusi. Selanjutnya depresi perifer karena sisa pelumpuh otot, nyeri distensi abdomen, dan rigiditas otot.
Selanjutnya ada sirkulasi, ada dua yaitu parameternya yaitu tekanan darah dan denyut jantung. Pada tekanan darah kita cek apakah pasien hipertensi atau hipertensi. Sebab-sebab pasiennya hipertensi yaitu hipertensi yang diderita sebelum terjadi pembedahan, bisa juga karena nyeri, hipoksia, dan hiperkarbi, bisa jadi dengan penggunaan vasopresor dan kelebihan cairan. Jika pasiennya hipotensi, mungkin kita bisa lihat sebab-sebabnya, yaitu adanya perdarahan, defisit cairan, depresi otot jantung, dan dilatasi pembuluh darah yang berlebihan. Kemudian kita cek juga denyut jantungnya. Denyut jantung yang normal berkisar 120 kali per menit dengan iramanya yang teratur. Sebab-sebab gangguan irama jantung ada 3, yaitu takikardi, bradikardi, dan disritmia. Takikardi ini disebabkan oleh hipoksia, hipovolemia akibat obat simpatomimetik, demam, dan nyeri. Pada bradikardi disebabkan oleh penggunaan anestesi blok subarachnoid, hipoksia pada bayi, dan refleksi pagal. Kemudian terakhir disritmia. Disritmia ini diketahui dengan EKG, paling sering disebabkan oleh hipoksia. Fungsi ginjal dan saluran kemihnya, kita perhatikan produksi urin terutama pada pasien yang dicurigai risiko tinggi gagal ginjal akut pasca bedah atau anestesi. Pada keadaan normal, produksi urin mencapai lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Apabila terjadi oliguri atau anuri, segera dicari penyebabnya. Apakah terjadinya di prerenal, renal, atau salurannya. Kemudian, fungsi saluran cerna bisa jadi kemungkinan terjadi regurgitasi atau muntah pada periode pasca anestesi atau bedah, terutama pada kasus bedah akut, senantiasa harus diantisipasi. Kemudian, aktivitas motorik. Pemilihan aktivitas motorik pada penggunaan obat pelumpuh otot berhubungan erat dengan fungsi respirasi. Bila masih ada efek sisa pelumpuh otot, pasien bisa mengalami hipoventilasi, dan aktivitas motorik yang lain yang masih belum kembali normal. Memiliki petunjuk yang sangat sederhana, yaitu menilai pemilihan otot dengan cara menilai kemampuan pasien untuk membuka mata atau kemampuan lain untuk menggerakkan anggota gerak, terutama pada pasien menjelang sadar. Selanjutnya kita pantau suhu tubuh. Pasien penyebab hipertermi ini ada beberapa usahanya untuk menanggulanginya, yaitu pasien bisa didinginkan dengan cara konduksi menggunakan es, infus dengan cairan infus dingin, bisa juga dengan oksigenasi adekuat. Jika diduga sepsis, bisa diberikan antibiotika. Bisa juga pasiennya dirawat di ICU jika perlu. Trauma akibat luka operasi sudah pasti akan menimbulkan rasa nyeri. Hal ini disadari sejak awal, dan bila pasien mengeluh rasa nyeri atau adanya tanda-tanda pasien menderita nyeri, segera diberikan analgesia. Diagnosis nyeri ditegakkan melalui pemeriksaan klinis berdasarkan pengamatan perubahan perangai, psikologis, perubahan fisik atau perubahan fisik antara pola nafas, denyut nadi, dan tekanan darah. Sehingga kita juga perlu cek labnya, yaitu kadar gula darah. Kemudian intensitas nyeri dinilai dengan Visual Analog Scale atau VAS dengan rentang nilai 1-10. Dibagi menjadi 3, yaitu nyeri ringan pada skala 1-3, nyeri sedang pada skala 4-7, nyeri berat pada skala 8-10. Kemudian posisi pasien perlu diatur di tempat tidur ruang pulih. Hal ini diperhatikan untuk mencegah kemungkinan terjadinya sumbatan jalan nafas pada pasien yang belum sadar, tertindih, atau terjepitnya satu bagian anggota tubuh, atau terjadi dislokasi sendi-sendi anggota gerak. Bisa juga hipotensi pada pasien dengan analgesia regional,
atau bisa juga gangguan kelancaran aliran infus. Jadi pasien ini diatur sedemikian rupa tergantung kebutuhan pasien, sehingga pasiennya merasa nyaman dan aman jadi dengan cara posisikan pasien miring stabil pada pasien operasi tonsil, kemudian ekstensikan kepala pada pasien yang belum sadar, kemudian posisi terlentang dengan elevasi kedua tungkai dan bahu pada pasien blok spinal dan bedah otak, dan terakhir posisikan elevasi tungkai pada pasien shock. Terakhir, pemantauan pasca anestesi dan kriteria pengeluaran ada 3, yaitu Aldrich score untuk dewasa, Stewart score untuk anak-anak, dan Bromax score pada pasien spinal anestesi. Jadi penilaiannya dilakukan pada saat masuk dan selanjutnya dilakukan pada saat penilaian dilakukan setiap saat dan dicatat setiap 5 menit hingga pasiennya siap untuk dikirim dengan skor 10. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum mengirim pasien ke ruangan yaitu yang pertama observasi minimal 30 menit setelah pemberian narkotik atau obat penawarnya atau misalnya naloxone secara intravena. Kemudian kita bisa observasi minimal 60 menit setelah pemberian antibiotik, antiemetik atau narkotik secara intramuskular, atau kita bisa observasi minimal 30 menit setelah oksigen dihentikan. Kemudian kita observasi juga 60 menit setelah eksutubasi. Kemudian jika tindakan lain yang ditentukan, bisa kita konsultasi dengan dokter spesialis anestesi atau dokter spesialis bedahnya. Sekian presentasi dari saya. Ini merupakan video terakhir dari perioperatif medicine. Terima kasih untuk atensinya.